dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam itu ya. Jadi Hasan bin Ali itu dalam keadaan sekarat karena diracun itu berpesan kepada saudaranya Husain ya. Ini Allah la yajma'u bainana nubuwah wal khilafah. Itu sungguh sangat menyedihkan sekali ya. Dan memang faktanya setelah kepemimpinan Hasan bin Ali ya, maka khilafah ini berubah menjadi daulah begitu ya. Daulah menjadi mulkah al-mamlakah gitu ya, kerajaan bukan lagi khilafah. Nah, Habib Ali Al-Jifri itu mengutarakan kalimat an-nubuwah tadi ya. Pernyataan Hasan ini menjadi imamah gitu ya, menjadi imamah. La ara anna Allah yajma'u bainana an-nubuwah wal khilafah. Jadi an-nubuwah ini al-imamah, sehingga sejak saat itu antara imamah dengan khilafah itu terpisah gitu ya. Imamah dan khilafah itu terpisah. Nah, apa makna imam dan apa makna khalifah ya dalam perspektif Al-Qur'anul Karim, inilah yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, baik, jadi kenapa tema ini masih menarik untuk diperbincangkan ya, karena umat Islam mengalami krisis kepemimpinan ya, bahkan sejak saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, seperti yang tadi saya utarakan. Sebab memang Nabi tidak menunjuk ya siapa penggantinya, dan juga tidak secara lugas dan jelas ya apa namanya menyebutkan karakteristik penggantinya itu seperti apa ya, isyarat-isyarat saja ya. Termasuk misalnya al-a'immatu min Quraisy, itu perdebatan panjang sekali dalam disiplin ilmu hadis begitu ya. Nah, baik, titik kulminasi krisis itu ya adalah momentum jalannya Daulah Utsmaniyah di Turki ya. Sejak saat itu memang umat Islam terpecah-pecah ya, terbagi-bagi berdasarkan daerah atau teritorialnya masing-masing ya. Artinya tidak dalam satu komando kepemimpinan lagi sebagaimana sebelumnya. Meskipun tadi saya singgung ada perubahan antara konsep khilafah dengan al-mamlakah atau ad-daulah. Baik, kemudian latar belakang yang berikutnya adalah hingga saat ini ya, umat Islam masih mencari-cari sosok pemimpin yang ideal sesuai dengan region ya, atau regionalnya masing-masing gitu ya. Setidaknya ya untuk negaranya masing-masing. Sebab kalau bicara ideal tadi ya, siapa yang berhak mengambil kendali atau komando umat Islam sedunia, maka ada banyak pendapat di sana, ada banyak perdebatan di sana. Nah, jujur saya tidak ingin berpanjang kalam soal itu, karena takhasus saya juga bukan di bidang fiqh siyasah begitu ya, fiqh siyasah, sehingga saya hanya ingin mencoba mengulas bagaimana Al-Quran menyajikan kepada kita bagaimana karakteristik pemimpin yang ideal itu. Tentu dengan ruang dan waktu yang sangat terbatas ini, sehingga kemudian saya memilih untuk menggunakan manhaj maudhu'i namun yang tajzi'i, meminjam istilah Syekh Ibrahim Khalifah gitu ya, untuk sedikit berbagi kepada teman-teman sekalian pada malam hari ini terkait dengan tema yang sudah kita pilih begitu. Nah, kurang lebih secara teknis ya thariqahnya, mohon maaf saya mengutarakan tema ini menggunakan bahasa Arab ya. Slide-nya saya berpikir di awal menggunakan bahasa Indonesia, namun ternyata memang lebih nyaman menggunakan slide atau tampilan bahasa Arab ya. Nanti kita boleh diskusi lebih lanjut. Nah, kurang lebih
turuk at-tafsir al-mawdu'i atau teknis atau sistematika bagaimana manhaj mawdu' tajzi'i ini dilakukan adalah yang pertama misalnya ikhtiyarul mawdu' al-munasib biwasilatil kalimat al-miftahiyah ya. Kalau manhaj mawdu'i yang umum ya itu kita hanya sebatas memilih tema dan kemudian mencari tema tersebut dalam Al-Qur'anul Karim. Namun at-tajzi'i di sini adalah fokus pada kata kunci ya. Karena tadi ya ruang dan waktu yang terbatas, maka saya hanya akan mencoba mengurai menggunakan pendekatan kata kunci ini ya, al-kalimat al-miftahiyah. Kemudian langkah yang kedua yang saya lakukan adalah jam'ul ayat. Ya, ini dalam bentuk jamak ya, salah ketik. Jam'ul ayat al-Qur'aniyatul lati fiha al-kalimat al-miftahiyah. Kemudian mencoba mencari kata kunci ini ada di berikutnya adalah ittila' wajhil irtibat bainal kalimat fil ayah muayyanah, dan kemudian kita mencoba melakukan satu analisis kebahasaan ya, meskipun tidak mencakup keseluruhan ayat tapi fokus pada al-kalimat al-miftahiyah ini ya, fokus pada kata kunci yang atau yang termaktub dalam ayat tertentu, baru kemudian kita jelaskan ya secara tematik. Lalu yang terakhir adalah mayustafadu minal ayah, atau menggunakan bahasa saya adalah fawaid Qur'aniyah ya, fawaid Qur'aniyah. Nah, ini mungkin juga kalau kita misalnya baca tafsirnya Al-Maraghi itu ada al-ma'na al-ijmali. Kemudian kalau tafsirnya Syekh Tantawi Al-Jauhari Al-Jawahir itu juga ada al-ma'na al-ijmali begitu ya. Baik. Nah, terkait dengan kata kunci yang saya maksudkan tadi ya, ada beberapa kata kunci yang saya dapatkan terkait dengan tema yang kita pilih pada malam hari ini, yaitu karakteristik Quran. Yang pertama adalah kata khalifah, al-khalifah ya. Meskipun bentuknya dalam Al-Quran adalah nakirah, namun ini saya buat ma'fad semuanya al-khalifah. Jadi takarrara hadzal lafz marrataini ya. Jadi kata ini ya secara mapping dalam Al-Quran terulang sebanyak 2 kali ya dalam bentuk mufrad dan 1 kali dalam bentuk jamak ya, fil Baqarah wa Kemudian kata kunci yang kedua adalah al-imam ya, meskipun sekali lagi ya bentuknya dalam Al-Qur'an adalah sighatul ma'rifah dalam bentuk nakirah, dalam bentuk nakirah ya. Jadi takarrara hadzal lafdhu arba'a marrat fil Baqarah. Jadi kata ini al-imam itu terulang sebanyak 4 kali ya. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 124, kemudian Hud ya ayat 17, Furqan 74, Al-Ahqaf dan Al-Ahqaf 12. Lakin al muta'alliq bil mawdu' fil Baqarah faqat. Ini redaksi saya sendiri, saya simpulkan bahwa dari 4 perulangan kata imam dalam Al-Quran, ternyata yang terkait dengan tema kita pada malam hari ini hanya yang ada di surat Al-Baqarah saja. Jadi 1 kali saja. Baik, kemudian Al-Malik. Ya, Al-Malik. Sekali lagi ini bahasa saya. Ya, kalau ada yang salah, ya silahkan dibenarkan gitu ya. Jadi la yutlaq al-lafzu ay bi fathil mim. Ya. Jadi Al-Malik, fathil mim fil Quran illa wa yusnadu ilallahi azza wa jal ya. Jadi ungkapan kata Malik dalam Al-Quranul Karim itu selalu disandarkan kepada Allah wa azza wa jal ya. Al-Malikul Haqqul Mubin ayatain fil Baqarah, kecuali 2 ayat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 247 dan 246. 6 dan 7 ya. Angkisati Talut ya. Angkisati Talut ini tidak disandarkan kepada
Allahu azza wa jal. Amma lafzul mulk ya bidhammihi ay bidhammil mim ya al-mulk fatakarrara 50 marrah ya. Adapun kata al-mulk ya dengan mendammahkan huruf mim itu terulang sebanyak 50 kali dalam Al-Qur'an. Wa yunsabu ilaihi azza thana'uh, dan semuanya ya 50 itu ya bercampur disandarkan kepada Allah wa ghairuhu, dan juga selain Allah wa azza wa jalla minal makhluk. Nah, ini kata al-malik ya, petanya dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kunci berikutnya adalah al-amir ya. Al-amir, kata ini jamak digunakan ya saat ini ya untuk menyebut pemimpin negara-negara Timur Tengah ya, emir, emir ya, bahasanya emir, transliterasinya seperti itu. Sedangkan kata Malik sendiri sudah jarang digunakan ya, apalagi khalifah gitu ya, apalagi khalifah. Kata yang banyak digunakan adalah emir, amir. Lam yarid dzikru hadzal lafz fil Qur'an illa bi sighatil idhafah ya. Jadi kata amir dalam Al-Qur'an belum saya temukan, kecuali ada teman-teman yang menemukan, silakan saya diinformasikan. Yang jelas pengutaraan kata kunci ini dalam Al-Qur'an selalu bisighatil idhafah atau terkib idhafi ya, menggunakan kata ulul amri atau wa ulil amri minkum. Wa takarrara marrataini fi suratin nisa, dan terulang sebanyak 2 kali dalam surat